ulang diri kita itu dengan memasukkan sesuatu ke dalam air, itu ada ilmunya sebenarnya. Ya. Bahasa saya itu coding. Kita mengcoding diri kita kembali dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Bisa. Ya. Berbicara dengan air. Jadi kalau Anda baca resep yang pernah saya tulis di Instagram saya itu tentang resep TBC JSR, sudah baca? Mungkin Bapak Ibu pikir, karena saya bilang itu resep memang dipakai oleh seseorang, teman saya juga, yang dia sudah multiple drug resistant, dia sudah resisten obat-obat TBC itu sama dia, dan dia pakai resep itu. Tapi ada satu hal yang dia luput ceritakan ke saya, dan saya baru ngerti jawabannya sekarang. Apa? Setiap malam dia bangun, dia baca Quran, di depan dia ada air putih yang dia bacakan ayat tadi, dan setiap malam itu pula dia minum air itu. Jadi dia bilang begini, besar kemungkinannya bukan kunyitnya, bukan daun tinnya, bukan daun bidaranya yang mengembalikan kesehatan dirinya, tapi air tadi. Ya. Dan proses pengkodingan tadi itu hanya bisa dilakukan dengan media air. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan dari air kami juga jadikan segala sesuatu yang hidup, dari air semua. Ya. Air saja, elemen unsur air itu ya, kalau sudah mendengar bacaan Quran, ini penelitian dari Mas Haru Emoto, bahwa kristal terbaik di muka bumi ada ditemukan dalam air Zam-Zam. Karenanya beliau menjadi mu'alaf ya di Jepang, seorang profesor. Jadi kalau manusia dengar Quran dia nggak mendapat sesuatu petunjuk atau furqan, kita manusia seperti apa ya, na'udzubillah. Jadi air saja sudah berespon dengan begitu baiknya, sehingga air yang molekul paling baik ada di air Zam-Zam. Kenapa di air Zam-Zam? Karena di Mekah, di Masjidil Haram tidak pernah berhenti bacaan Quran. Bahkan orang yang tawaf, orang yang sa'i, semuanya dia sudah terus mendengar suara ayat-ayat Al-Quran. Suatu penelitian juga, suara Al-Quran yang dibacakan pada tumbuhan zaitun dan madu lebah menghasilkan produksi yang Masya Allah berlimpah-limpahnya. Ini tumbuhan dan elemen air. Dan dahsyatnya penderita kanker, ini riset ya, di sebelah kiri, ledakan kanker terjadi, maksudnya bukan ledakan, maksudnya kalau kanker itu kan sel tubuh sendiri, dia akan hancur sendiri atau mati sendiri atau menciut sendiri hanya dengan didengarkan terapi Al-Quran, Masya Allah. Ini juga ya, jadi banyak sekali percobaan-percobaan sekarang sudah menunjukkan bahwa ketika panca indera telinga difungsikan, maka ke dalam tubuh kita akan terjadi keseimbangan, keselarasan, sehingga kembali fitrah. Itu hanya telinga. Kedua, saya ingin memberitahu bahwa yang kedua setelah Allah memberikan pendengaran, nanti buka Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dengan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berfirman, akulah yang memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi selalu ayat Quran mengatakan pendengaran dulu, baru penglihatan. Di penglihatan sebenarnya Masya Allah, ketika mentari pagi bersinar Bu, habis subuh ya, syuruk, ada semburat cahaya matahari. Secara riset kedokteran bahwa mata kita, di belakang bintik mata kita ada disebut titik yang disebut SCN, suprachiasma nucleus. Suatu titik di belakang mata yang menangkap seberkas cahaya pagi. Allah berfirman, ternyata dalam Quran surat An-Naml ayat 86, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya istirahat dan siang yang menerangi. Siang yang menerangi. Matahari kan? Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ternyata Bu, dalam surat An-Nur juga demikian, perumpamaan cahaya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar dan seterusnya ya. Ketika cahaya matahari masuk ditangkap mata pagi hari, sistem tubuh mulai beroperasi. Ibarat mesin mulai nyala, mobil manasinnya pagi-pagi gitu ya. Jadi manusia ini dinyalain dengan seberkas cahaya matahari.
Jadi alangkah meruginya kalau ada orang habis subuh tidur. Makanya Rasulullah melarang. Kenapa? Ternyata cahaya matahari pagi yang kita lihat pagi hari mengaktifkan 3 sistem yang Masya Allah dalam tubuh. Sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem imun kekebalan tubuh. Barang siapa umat Islam yang tidak memanfaatkan seberkas cahaya matahari pagi, maka niscaya lama-kelamaan sistem sarafnya terganggu, sistem hormonnya terganggu, sistem imunnya terganggu. Jadi ingatkan Bu, diri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan tidur habis subuh. Pandang matahari ya.